بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة والأخوات jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Sesungguhnya di antara sifat orang-orang yang beriman dikatakan oleh Syekhul Islam At-Tamimi rahimahullah taala, man idza u'tiya syakara, ketika mereka mendapatkan nikmat mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, nikmat itu bukan hanya berupa materi. Nikmat itu bukan hanya berupa makan minum. Nikmat itu yang paling besar adalah nikmat iman. Nikmat sabar di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang amat sangat besar. Sehingga jarang sekali orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran ketika turun ujian kepada mereka. Sabar beribadah kepada Allah, sabar kita sholat, walaupun kita bekerja lelah tapi tetap kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, man idza u'tiya syakara, orang-orang yang bersyukur atas nikmat. Kemudian yang kedua, wa idza btuliya sabara, orang-orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji oleh Allah, kita sabar. Ujian itu bukan hanya kecelakaan, bukan hanya tabrakan, bukan hanya penyakit. Ini ujian iman juga. Sekarang ini ujian iman sedang digerogoti jemaah. Ketika mendengar harga-harga naik, tadi pagi istri saya ke pasar, dia bilang ini cuma 200.000, cuma segini, dapatnya cuma daun-daun berapa. Was-was sudah ibu-ibu. Pendapatan suaminya hanya berapa, tidak ada kenaikan, tapi harga-harga semuanya naik. Was-was semuanya, bingung semuanya. Bagaimana untuk sekolah anaknya? Bagaimana untuk tahun ajaran ini sepatunya harus baru? Kenapa? Sudah nggak muat, sudah size-nya sudah kecil, ya nggak? Yang naik SD ke SMP kan beda size-nya sudah. Atau yang kelas 2 ke kelas 3 sudah beda, sepatunya harus baru. Tasnya sudah rusak, buku tulisnya sudah harus baru, buku sekolahnya baru, pakaiannya semuanya, sebagainya. Sementara tabungan masih belum nambah, belum nambah, nggak ada. Apa yang dimakan untuk hari ini cari. Bagaimana? Jamaah rahimakumullah, di sini was-was kadang muncul. Di sini kadang-kadang was-was muncul, harga-harga naik. Bagaimana kita bisa mendatangkan, bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan? Akhirnya dia bingung, dia ragu. Akhirnya betapa banyak yang dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak yang dia setelah itu sibuk dengan pertengkaran, pertikaian yang ada seperti yang sekarang ini terjadi. Naik turunnya harga ini jamaah, ini bukan kemauan manusia. Tidak ada manusia yang mau harga-harga naik, nggak ada. Maunya semuanya kalau jual mahal, kalau beli murah, ya nggak? Tanya semuanya itu. Mau pedagang apa saja, pasti dia kalau mau beli harga murah, kalau mau jual harga mahal. Kita juga begitu semua. Yang menjadikan naik turun semuanya ini bukan kemauan manusia, bukan kemauan kita. Itu semuanya Allah yang tentukan jemaah. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW disebutkan ghallatil as'ar fi ahdi Rasulullah SAW. Pernah terjadi kenaikan harga melonjak di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW terjadi harga-harga pada naik, barang-barang naik, para pedagang semuanya harga-harga naik semuanya, sehingga orang-orang miskin
para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, sa'ir lana." Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong tetapkan harga ya Rasulullah." Coba lihat di sini jemaah. Seukuran sekelas Nabi didatangi oleh para sahabat, mereka was-was, mereka bingung. Kalau sekarang siapa yang didatangi? Kepala negara yang disalahkan, bahkan bla 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 bla. Jangan kita ikut. Kita evaluasi masing-masing diri kita. Tidaklah terjadi musibah ini kecuali dengan sebab ulah kita sendiri. Bukan hanya salahnya satu orang, tapi salah semua. Kemudian para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beranggapan bahwa Nabi mampu mengatur harga pasar, harga barang-barang. Ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada kita juga begitu. Seusia kita sekarang ini yang usianya 40 tahun, usianya 50 tahun, Bapak Ibu sekalian, berapa kali coba dalam hidupnya terjadi kenaikan harga? Kan sering. Tapi toh hidup juga sampai sekarang. Iya kan? Tapi toh hidup juga sampai sekarang. Sehat juga sampai sekarang. Akhirnya mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, sa'ir lana, ya Rasulullah, tetapkan harga untuk kami. Kami kesulitan ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-musa'iru huwallah." Sesungguhnya yang menetapkan harga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan ini naik, ini turun itu Allah. Yang menjadikan minyak bumi itu susah, terjadi peperangan Amerika dengan Iran, itu siapa yang tentukan? Allah. Walaupun berdamai, walaupun semuanya berkumpul untuk mendamaikan bagaimana supaya jangan diserang Palestina, berkumpul semua manusia, semua negara, kepala negara semuanya, kekuatan yang semuanya ekstra, yang power semuanya untuk mendamaikan mereka, tidak akan mungkin kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi, dikatakan kenapa terjadi sekarang harga-harga naik? Ya, karena minyak dunia ikut naik, sehingga transportasi ikut naik. Kenapa terjadi itu? Karena terjadi peperangan. Coba sekarang, siapa yang menjadikan mereka berperang? Siapa yang memegang hati mereka? Siapa yang menjadikan mereka mampu mengeluarkan semua tempat? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin dia tetap bergantung kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Nabi katakan, "Al-musa'iru huwallah." Yang memberikan harga-harga, menentukan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemauan nelayan sehingga harga ikan naik. Kenapa ikan naik? Ya karena lagi lagi kurang, lagi gelombang, lagi apa, akhirnya nggak ada yang tangkapannya kurang. Kenapa harga kita di sini ibu-ibu sering tahu itu harga lombok itu mahal, sampai pernah tuh 200.000. Itu siapa yang kasih harga cabai lombok itu naik? Bukan kemauan orang pasar, tapi Allah yang turunkan hujan sehingga nggak ada yang berbuah. Hujan sehingga nggak bisa awet buahnya. Akhirnya mahal lah harganya. Berarti siapa yang hakikatnya memberikan dia naik harganya itu? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betapa banyak para petani, mereka ingin tanaman mereka, hasil panen mereka pas dengan harga yang bagus. Pas dengan harga yang bagus, tanamlah mereka jagung, berharap di musim panen jagung harga jagungnya bagus. Ternyata pas musim panen tidak. Akhirnya tanamlah mereka lombok, berharap nanti di musimnya itu bagus harga, ternyata tidak. Tanamlah mereka tomat, berharap nanti di musim panennya harganya bagus, ternyata musim itu harganya hancur. Akhirnya betapa banyak kadang saya lihat tomat mereka dibiarkan di sawahnya, tidak dipetik, katanya lebih mahal ongkos petik dari harga jualnya. Jadi siapa hakikatnya yang memberikan harga itu? Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, inilah seorang mukmin, mereka yakin bahwa yang membagikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membagikan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard." Seandainya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan seketika, menuangkan ini air satu botol, kalau kita kasih minum anak kecil yang usia 2 tahun sekaligus, maka akan melimpah dan mungkin muntah, mungkin sakit perutnya. Sehingga air ini sehat. Tapi ketika diberikan kepada anak yang bukan usianya, masih usia 2 tahun, dikasih minum satu botol sekaligus, yang salah bukan airnya,
tapi yang salah adalah cara memberikan. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan bagi kita rezeki kita sebatas ukuran mana yang pas bagi kita. Mana yang pas bagi kita. Sehingga di antara kita beda-beda rezekinya, beda-beda kesehatannya, beda-beda kelapangannya sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi." Seandainya Allah tuangkan semuanya rezeki itu seketika sesuai dengan keinginan kita, labaghaw fil ard, niscaya manusia akan melampaui batas. Bisa jadi kalau yang dia bercita-cita ingin punya rumah, punya mobil, punya usaha yang maju, yang jalan, bisa jadi kalau diberikan semua yang diinginkan, enggak sholat berjamaah lagi dia. Kenapa? Sibuk ngurus mobilnya, sibuk ngurus usahanya, sibuk ngurus rumahnya, cinta dengan rumahnya, akhirnya enggak mau datang ke masjid. Labaghaw fil ard, niscaya dia akan melampaui batas. Seandainya diberikan dia begini, enggak lagi dia sholat berjamaah, enggak lagi dia duduk di majlis ilmu, enggak lagi dia sholat tahajud, enggak pernah lagi dia berdoa kepada Allah. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan rezeki itu sesuai dengan takaran-takarannya. Anak kecil tadi dia butuh minum hanya setutup sendok, ini diberikan anak bayi. Yang dewasa diberikan secukupnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Oleh karena itu jamaah, dalam kondisi seperti ini terus diingatkan oleh para asatidzah kita, para dai, kita sibukkan dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibukkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sibukkan komentar sana sini, kemudian menyalahkan sana sini. Kita doakan negeri kita yang kita cintai, tanah air kita yang kita cintai, tanah kelahiran, tanah tumpah darah kita semuanya. Maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini, menjaga para pemimpinnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan, dijadikan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang thayyibah, yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Coba kita lihat jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura", seandainya penduduk satu negeri itu aman, mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, niscaya kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dibukakan keberkahan dari langit, dibukakan keberkahan dari bumi. Dibukakan keberkahan dari langit, turun air yang menumbuhkan, bukan turun air yang mematikan seperti tadi. Ketika dia tanam lombok, ternyata di musim hujan akhirnya mati semuanya, berarti tidak mendapatkan kebaikan di situ. Sehingga turun dari langit keberkahan. Yunazzil, Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim", kami akan bukakan bagi mereka keberkahan, barakatin, keberkahan, minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri itu mereka banyak mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan agama Allah, mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan keberkahan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala gambarkan negeri Saba, jemaah. Negeri Saba. Saba itu di Yaman. Negeri Saba ini di Yaman, yang dia dipimpin sebelumnya oleh Ratu Saba, Balqis. Kemudian dalam panjang kisahnya dinikahi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, istrinya yang ke-100. Balqis. Sebelumnya dia menyembah matahari, negeri Saba ini. Kemudian datang surat dari Nabi Sulaiman, mengirimkan surat dari seekor burung hudhud. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuasaan bisa berbicara dengan semua hewan, semua makhluk. Datanglah burung ini. Nabi Sulaiman dia mengatakan wa tafaqada at-tayr. Nabi Sulaiman mencari mana burung, kok enggak ada. Begitu mencari, mengecek apa? Jin ada, ini ada, hudhud kok enggak ada. Datanglah hudhud. Dia mengatakan, "Wahai Sulaiman, ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin." Aku datang dari negeri Saba, ada berita yang meyakinkan. Apa itu? Aku melihat kaumnya menyembah matahari. Menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman menuliskan surat, "Bismillah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Ini surat dari Nabi Sulaiman. Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong kepada Allah, ayo datang Islam kamu bersamaku menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirnya Balqis ikut masuk Islam melihat kekuasaan Allah yang diberikan kepada Sulaiman alaihissalam. Kemudian Saba ini sangat bagus sekali, tentram, sangat bagus, sangat indah, tanaman-tanamannya indah. Sampai Allah sebutkan dalam surah Saba, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Sungguhnya di negeri Saba itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah. Kita coba jamaah. Mungkin kalau kita hanya di Manggar saja kita ngelihat, kita mungkin nggak merasakan bagaimana kebesaran Allah. Maksudnya bukan nggak merasakan, cuman kadang-kadang perlu ngelihat tempat yang lain baru kita, oh seperti ini ya. Kalau di sini aja mungkin kita lihat pinggirnya jalan raya, sampingnya ada pantai, sampingnya ada itu gacoan, habis itu ada apa lagi? Itu aja kita lihat. Sampingnya sungai ini nggak kelihatan. Tapi cobalah ketika kita datang ke daerah yang lain, begitu besar gunung menjulang tinggi, ya, begitu besar gunung menjulang tinggi. Kalau kami yang sering kami lihat Gunung Rinjani, ya, begitu kalau kita naik mobil di Lombok, pakai mobil kendaraan, kayak apa luar biasa, kayak di alam lain rasanya. Begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ketika di tengah laut. Di tengah laut kita ngelihat lautan yang luas, kita merasakan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Negeri Saba itu ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jannatani ayyamini wa shimal. Ada dua taman, ada dua kebun. Ada dua kebun yang sangat baik, sangat produktif, sangat bagus hasilnya. Dari kanan dan kirinya sungai yang mengalir, penduduknya tentram, adem, sentosa. Jannatani ayyamini wa shimal. Allah berfirman, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makalah dari rezeki yang Allah karuniakan kepada kalian dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Negeri kalian negeri yang baik, thayyibah yang bagus. Indonesia ini tanah air kita, apa yang kita tanam tumbuh semuanya. Luar biasa. Ya, kemudian warabbun ghafur, dan Tuhan kalian Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kemudian kisahnya negeri Saba ini kemudian berubah. Berubahlah kiblatnya, berubahlah masyarakatnya. Yang berubah bukan hanya pemimpinnya jemaah. Masyarakatnya. Dari mana lahirnya pemimpinnya? Dari masyarakat. Siapa yang boleh memimpin? Ya, masyarakat. Maka di suatu tempat itu, bagaimana, jangankan pemimpin tertinggi, RT saja itu melambangkan bagaimana rakyat yang ada di situ, bagaimana masyarakat yang ada di situ, bagaimana masyarakat yang ada di situ, RT-nya, lurahnya, semuanya. Dikatakan oleh para salafus salih, kama takunu yuwalla alaikum. Seperti itu kalian, seperti itulah pemimpin kalian. Seperti itulah pemimpin kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam ayat ini, setelah negeri Saba ini, dia tidak lagi di atas kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa arsalna alaihim sailal 'arim wa baddalnahum bi jannatayn dzawatay ukulin khamr. Mereka berubah. Negeri Saba ini berubah. Akhirnya kami jadikan dua kebun tadi yang baik, tanah mereka yang produktif, yang bagus, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah yang susah dan sukar untuk menumbuhkan tanam-tanaman. Kapan itu terjadi jemaah? Ketika mereka berubah. Yang tadinya mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekarang mereka berubah, mereka jauh dari ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Jadi intinya bahwa jangan kita sibukkan diri kita, jangan kita larut dalam kekhawatiran, larut dalam kesedihan, mengingat bulan depan, mengingat akhir bulan, mengingat ini. Jemaah rahimakumullah, disitulah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita.
dengan banyak-banyak apa? Mengucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain, atau banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ya, di antara untuk menghilangkan kesedihan-kesedihan yang ada, jangan sering melihat apa hal-hal yang lagi viral sekarang ya. Sekarang lagi apa ini demo, sekarang lagi ini, sekarang lagi jalani kehidupan ini. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini muqaddimah ya untuk kajian kita malam ini. Judul kita adalah apa? Dosa-dosa yang dianggap biasa. Nah, wallahu taala alam. Kemudian dosa-dosa yang dianggap biasa berikutnya, sabqul ma'mum imamahu fis salati amdan. Makmum mendahului imam. Ini dianggap biasa sama orang, padahal dosanya besar. Makmum mendahului imam. Mendahului atau sangat lambat dari imam, jemaah. Sangat lambat dari imam. Mendahuluinya atau sangat lambat dari imam, ini enggak boleh. Sehingga Nabi SAW bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Tenang itu dari Allah dan buru-buru itu dari setan. Buru-buru itu bisikan setan. Sementara tenang menyelesaikan apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sangat banyak sekali kita lihat orang-orang yang salat di kiri kanan kita, mereka kadang mendahului imam dalam ruku, dalam takbir, dalam sujudnya. Bukankah ketika salat diperintahkan kita khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Diperintahkan kita tenang mendatangi salat. Lantas ketika salat pun demikian, jangan sampai kita mendahului imam. Nabi SAW bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar." Hendaklah takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam angkat kepala. Takutlah mereka, Allah akan jadikan kepala mereka seperti kepala keledai. Seperti kepala keledai. Imam belum angkat kepala, dia sudah angkat. Imam belum turun, dia sudah turun. Nah, ini dia. Wa idza kana al-musalli mutaliban bil ityan ila as-salat bis sakinah wal waqar fa kayfa bis salati dhatiha wa qad takhtalitu 'inda ba'd an-nas musabaqat al-imam. Banyak sekali kita lihat manusia yang mendahului imam. Oleh karena itu para fuqaha, para ahli fiqih dzakaru dhabitan hasanan, menyebutkan kaidah yang sangat baik sekali, yaitu annahu yanbaghi 'ala al-ma'mum asy-syuru' fil harakah hina tanqati'u takbiratul imam. Para makmum itu bergerak kalau sudah imam selesai mengucapkan bar. Allahu akbar, baru gerak. Allahu akbar, baru gerak. Dan imam pun harus sesuai barnya dengan gerakannya. Jangan dia sudah Allahu akbar masih berdiri dia. Ya kan? Mau sujud, Allahu akbar. Selesai akbarnya masih berdiri. Akhirnya makmum sudah dia masih berdiri. Nah, disinilah bagaimana imam juga memahami kaidah ini. Nah, ketika dia bergerak Allahu akbar bertepatan dengan gerakannya dengan suaranya. Sehingga ra-nya Allahu akbarnya yaitu disyariatkan sama seperti tadi. Bahkan dikatakan oleh Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, innahum kanu yusalluna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam ara ahadan yahni dhahrahu hatta yad'a Rasulullah jabhatahu 'ala al-ard thumma yakhiru min wara'ihi sujadan. Para sahabat tidaklah bergerak, ini sami Allah liman hamidah, kan berdiri. Para sahabat tidak bergerak punggungnya sampai Nabi sudah letakkan dahinya di tanah, baru ikut mereka ketika sujud. Artinya dilihatnya Nabi. Ini kalau posisi kita melihat imam, tapi kalau tidak melihat imam maka kita bisa mendengar dari suaranya tadi, bacaannya tadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian jemaah, diganti kepalanya dengan kepala himar. Maksudnya apa? Apakah di akhirat? Iya, di akhirat. Apakah di dunia juga? Bisa jadi kalau dia menentang. Maka disebutkan ada seorang yang menentang hadis ini,
di zaman dahulu dikisahkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beneran wajahnya mirip keledai. Kan mirip, bukan mesti sama kan? Enggak mesti sama. Mirip dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang dianggap biasa. Ternyata ini dosa yang banyak kita lihat. Kemudian jemaah, yang berikutnya, dosa yang dianggap biasa. Ityanul masjid liman akala basalan aw sauman aw ma lahu raihatun karihah. Ada orang mendatangi masjid sementara mulutnya bau bawang putih, bawang merah, atau bau sesuatu yang mengganggu. Nah, ini dia. Ternyata ini termasuk dosa juga. Datang ke masjid membawa bau khusus yang mengganggu, tapi yang mengganggu. Bagaimana yang mengganggu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mengganggu di zaman Nabi disebutkan, Nabi sebutkan sini basal, bawang merah, bawang putih. Kan ini makanan kita jemaah. Tapi ketika dia mentah, kadang ada orang tidak kuat menyengatkan baunya. Ada tidak kuat. Nah, makanan saja yang halal, yang jelas halal, ini dilarang, apalagi yang haram. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thawman aw basalan." Siapa yang makan bawang merah, bawang putih, falyatazil, hendaklah dia menjauh. Au qal falyatazil masjidana, jangan dia dekat masjid. Wal yaqud fi baiti, hendaklah dia duduk di rumahnya sampai hilang baunya. Sampai hilang baunya. Berarti ketika datang masjid tidak boleh dengan pakaian kerja yang bau. Tapi kalau pakaian kerja yang tidak bau, tidak masalah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man akala al-basal wal-thawm wal-qurrath," bawang putih, bawang merah, atau rempah yang berbau, "fala yaqrabanna masjidana," jangan dia dekat masjid. Sesungguhnya malaikat ini terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah pada hari Jumat. Dia mengatakan, "Ayuhan nas, wahai manusia sekalian, kalian makan bawang merah, bawang putih, aku melihat itu sesuatu yang buruk baunya kalau masih mentah." Kalau sekarang kan jarang kita makan bawang mentah jemaah ya. Dulu kan masih kecil kami ingat, kalau nggak ada lauk, itu lauk saya bawang mentah, bawang nasi. Jadi baunya masih ada. Atau mungkin kita makan sekarang apa? Sate, kan ada bawangnya itu, bawang mentahnya. Ya kan? Makan sate, makan apa yang ada bawang, campuran bawang mentahnya. Maka kalau baunya masih, dihilangkan. Bagaimana menghilangkan baunya? Ya sampai selesai, sampai keluar baunya, sampai hilang. Hadzal basal wa thawm laqad ra'aitu Rasulullah idza wajada rihahuma, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan aroma bawang ini dari seorang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan dia keluar sampai ke Baqi. Kemudian Nabi katakan, "Hendaklah dihilangkan baunya, baru dia datang ke masjid." Wa yadkhulu fi hadzal bab alladhina yadkhulul masajid. Dan ini termasuk juga peringatan bagi orang-orang yang masuk masjid ba'da a'malihim mubasyarah, setelah mereka kerja. Setelah mereka kerja keringat, kemudian baunya apa? Menyengat. Atau mereka dengan pakaian yang bau. Tamba'ithu min abatihim wa jawaribihim, yang keluar aromanya, baunya dari kaki mereka, dari kaos kakinya, atau dari pakaian mereka. Wa aswa min hadza al-muddakhinun, dan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih apalagi parah lagi, yaitu orang-orang yang merokok. Orang-orang merokok kan keringatnya semuanya nempel, itu aromanya, aroma asapnya itu nempel itu jemaah. Apalagi kalau rokok zaman dulu ya, pakai tembakau hitam, aromanya, ya. Apalagi ini aromanya saja, apalagi asapnya lagi yang mengganggu. Betapa banyak kita lihat mereka sambil duduk bermajelis sambil menghisap rokok. Nah, dikatakan oleh Syekh hafizahullah taala, wasmin hadzal muddakhinun, orang-orang yang merokok, alladzina yata'atawna at-tadkhin, yang mereka sudah terbiasa, di mana rokok ini jelas
membunuh. Seandainya di botol ini tertulis ini mineral ini membunuhmu, nggak ada yang beli, nggak ada yang konsumsi, ya. Tapi ketika itu dirokok, itu hanya tulisan saja. Maka dikatakan oleh CEO-nya kalau nggak salah, itu tertulis ini hanya tulisan buat orang yang tidak bisa membaca. Jadi bisa dibaca tapi nggak bisa dipahami. Makanya para ulama sebutkan bagaimana mungkin nanti di hari kiamat Dajjal itu tulisannya kafir di dahinya. Kok nggak bisa dibaca? Bisa dibaca, tapi mereka nggak pahami. Ibarat tadi, ya, bisa dibaca membunuh, merokok ini dapat membunuhmu, menyebabkan ini, bahkan yang bolong-bolong tenggorokannya, yang paru-parunya hancur kelihatan. Yang penting hisapannya enak aja, nggak diperdulikan ini gambarnya. Jemaah. Ini dia. Maka bagi kita yang masih merokok, mungkin ada di antara kita, kadang-kadang susah juga ninggalin katanya. Iya. Lihat kalau sudah pedas itu lauknya, katanya liurnya ini sampai harus dihisap sedikit lah, sekali dua kali. Kangen juga dia dengan asapnya, nggak bisa. Dia tinggalkan pelan-pelan jemaah, tinggalkan pelan-pelan, ya, tinggalkan pelan-pelan. Mudah-mudahan insya Allah mudahkan, ya, untuk kesehatan kita. Betapa banyak anak-anaknya kena sakit disebabkan karena orang tuanya. Ya, disebutkan orang tuanya. Cukuplah ya sebagai fitrah bahwa ini tidak baik, jemaah. Ini ada bubur. Bubur ini kita yang makan usia berapapun enak kan? Tapi kalau bubur ini kita yang makan, istri, anak semuanya, itu sesuatu yang lumrah. Tapi begitu rokok, dia merokok, istri merokok, pasti nggak dia kasih. Apalagi anaknya yang masih kecil, apalagi anaknya masih kelas 2, masih usia 2 tahun merokok. Itu menunjukkan bahwa secara fitrah pun tidak masuk. Nah, Allah Ta'ala alam bissawab. Kemudian yang berikutnya, ini diantara dosa yang dianggap biasa. Yang berikutnya, az-zina, berzina. Waliyadzubillah. لما كان هذا من مقاصد الشريعة حفظ العرض وحفظ النسل جاء فيها تحريم الزنا. Allah Subhanahu wa taala datang membawa syariat Islam untuk menjaga nasal, menjaga keturunan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itulah perbuatan yang keji dan dia merupakan seburuk-buruknya jalan. Bal wasaddatis syariah jami'adz dzara'i' wat turuq al-musilah ilaih. Bahkan syariat Islam telah menutup segala jalan menuju zina. Di antaranya dengan al-hijab, para wanita diperintahkan berjilbab. Jamaah Allah. Ini dia, jilbab ini bukan hanya tradisi. Silakan istri-istri kita, anak-anak kita yang belum berjilbab, kita kasih jilbab. Tugas kita bukan hanya kasih mereka makan minum, tapi menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Ketika awal turun perintah jilbab, itu para wanita sahabiyat mendengarkan perintah jilbab, mereka nggak punya jilbab, itu disobek, selimut-selimut mereka disobek, kemudian dipakaikan jilbab pada anak, wanita dan istri-istri mereka. Jamaah rahimahullah. Ini dia. Kemudian di antaranya Allah Subhanahu wa taala perintahkan jilbab, al-hijab, wanita muslimah. Mereka berjilbab, mereka tutup aurat mereka. Wa ghaddul basar, tundukkan pandangan. Wa tahrimul khulwah, tidak berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Wa zinal muhsan yu'aqab bi asna' uqubah. Orang yang berzina yang sudah menikah, maka dia hukumannya lebih parah, lebih sadis hukumannya. Bahkan dirajam. Rajam itu hatta yamut, sampai dia mati. Liyadhuqa wabal amrih, dia merasakan bagaimana balasan. Waliyata'allam kullu juz'in min jasadihi kama istamta'a bihi fil haram, supaya merasakan sakit semua badannya sebagaimana badannya merasakan nikmat ketika dia berzina. Alladzi lam yasbiq lahul wata fi nikahin sahih. Adapun orang yang masih muda, maka dia dicambuk
kemudian dia di penjara, dicambuk sebanyak 100 kali. Inilah dia hukuman mereka. Wa adzabuz zina waz zawani fil barzakh. Adapun azab mereka, ancaman mereka di alam barzakh, annahum yakununa fi tanur. Mereka diletakkan di atas tungku. A'lahu dhiq, yang atasnya sempit, wa asfalahu wasi', yang bawahnya luas. Yuqad tahtahu nar, di bawahnya dinyalakan api. Kemudian mereka di atas dipanggang mereka. Mereka orang-orang yang berzina itu dipanggang di atas tanur itu, di atas tungku itu. Uratan, dalam kondisi mereka tidak berpakaian. Fa idza awqadat alaihimun nar sahu, ketika nyala api terus berkobar membakar mereka, mereka berteriak. Wartafa'u hatta yakadu ay yakhruju fa idza akhmadat raja'u fiha wa hakadha yaf'al bihim ila qiyamis sa'ah. Dibakar mereka, kemudian mereka teriak, kemudian dibakar lagi dan mereka teriak. Ini di alam barzakh ini, belum di akhirat, belum di neraka, masih dalam barzakh. Wa yazdadul amr qubhan, dan ini amat buruk sekali ketika seorang terus-menerus melakukan ini. Apalagi ketika usianya sudah lanjut, apalagi dia sudah lanjut usianya, sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah tidak ada tenaganya, tidak ada kekuatannya, tapi masih dia terjatuh kepada maksiat ini, maka sungguh amat sangat buruk sekali ancamannya. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak berbicara dengan mereka di hari kiamat. Satu adalah, di antaranya syekhun zanin, orang tua yang berzina, udah tua berzina. Tua itu maksudnya apa? Usia 40 tahun ke atas sudah tua itu. Atau maksudnya dia sudah menikah. Kemudian yang kedua, wa'ailun mustakbir, orang miskin sombong. Kemudian yang ketiga al-musbil, yaitu orang yang isbal pakaiannya. Wa min syarril makasib, seburuk-buruknya pencaharian adalah mahrul baghi, mas kawinnya pezina, upahnya. Wa huwa ma ta'khudhuhu muqabiluz zina waz-zaniyah allati tas'a bi farjiha mahrumah min ijabati ad-da'wah indaha indama taftahu abwab as-sama' fi nisfil layl wa laysat al-hajah wal faqr 'udhran syar'iyyan. Nah, ini beberapa kemudian yang disebut oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, wa fi asrina, dan di zaman sekarang ini, fataha kullu babin ilal fahisha. Fataha kullu babin ilal fahisha. Banyak sekali pintu-pintu menuju maksiat ini, dengan berbagai pintu, berbagai sarana dan sebagainya. Jamaah Allah. Bukan hanya di tempat-tempat tertentu, tidak, bahkan di tempat-tempat ibadah. Bahkan betapa banyak yang dia berpakaian muslimah, yang dia berbusana muslimah, terjadi maksiat waliyadzubillah. Banyaknya orang-orang yang menikah dengan istrinya orang kadang, ya, dia bilang ini ternyata dia nikahin istri orang, belum selesai masa iddahnya sudah menikah. Ini termasuk hal yang tidak boleh, ya. Maka ini harus kita hati-hati. Kalau ada anak-anak kita, putra-putri kita jamaah, yang sudah usia, jangan tunggu dia nanti habis kuliah lah. Habis kuliah nanti dia belum punya pekerjaan. Habis punya pekerjaan dia belum punya tabungan beli rumah. Nanti kalau sudah, akhirnya apa? Terjadi maksiat nanti. Kita yang punya anak putri udah selesai SMA, dia nggak mau kuliah, dia nggak mau belajar, dia sudah siap untuk menikah, ada laki-laki yang melamar dia, bagus, cocok, nikahkan. Jangan bilang nikah muda, nanti dia nggak bertanggung jawab, nanti kalau nikah baru sebulan cerai. Enggak. Usia berapa? Masa usia 19 tahun nikah? Nanti. Jangan, betapa banyak. Ya, di antara kita nggak semuanya kan nikahnya tua. Ada yang muda, termasuk anak, usia 19 tahun nikah dulu. Ya, sampai dilarang oleh kakak, masa kecil-kecil mau nikah. Nah, nikah belum punya apa-apa, masih nikah sama orang tua. Ya, karena kita yakin dia memberikan rezeki ini bukan bapak, bukan ibu.
Ini kita yang punya anak gadis ini. Yang punya anak gadis ini, mungkin ada bapak-bapak yang punya anak gadis. Jangan lihat sekarang. Gimana calon mantu? Calon mantu belum ada kerjaan. Nggak mau dia. Padahal bagus. Bisa Allah maha mampu membolak-balikan semuanya. Allah maha mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum." Nikahkanlah anak-anak yatim di antara kalian yang saleh, yang baik dari budak wanita dan budak laki-laki kalian. In yakunu fuqara, kalau dia miskin, yughnihimullah min fadli. Nanti Allah yang kasih kekayaan. Kita awal nikah betapa banyak dia belum punya rumah, bahkan beli sebuah gelas, sebuah sendok pun dia nggak mau, masih numpang sama orang tua. Kemudian setelah dia menikah, Allah berikan kemudahan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, Allah berikan kemudahan. Jangan berpikir mantu saya harus yang punya rumah, yang sudah punya pekerjaan, yang dia harus sudah pegawai tetap perusahaan ternama lah di sini. Misalnya apa? Di sini yang dekat, dia harus ya minimal lah dia Pertamina lah. Kalau nggak permanen ya kontraktor lah, nggak apa-apa. Dia apa? Oh, dia masih buruh lepas. Nanti tuh. Nah, kalau anaknya kita sudah cocok, anak perempuan sudah cocok, laki sudah cocok, dia mau sama mau, anaknya bagus akhlaknya, bukan anak yang durhaka sama orang tua, bismillah nikahkan. Kita belum punya rumah kita cuma 1 kamar, kita ngontrak, suruh dia ngontrak sendiri. Jangan takut. Daripada maksiat nanti di belakang. Siapa yang menanggung dosanya? Kita yang menanggung dosanya. Rizki ini Allah Subhanahu wa taala membagikan jamaah. Jangan takut, ini betapa banyak terjadi seperti ini. Ya, terjadi seperti itu. Akhirnya Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinah." Apabila datang kepada kalian wahai para orang tua, laki-laki yang kalian ridhoi agamanya, wa khuluquhu dan akhlaknya, fazawwijuh, nikahkan anak-anak putri kalian. Kenapa? Wa illa taf'al, kalau kalian tidak nikahkan mereka, maka terjadi maksiat, terjadi keburukan. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akhirnya laki-laki yang baik ini karena tidak mendapatkan yang halal ini mahal katanya, harus punya rumah, harus punya kerjaan, harus punya penghasilan, harus ini. Yang halal ini mahal, yang haram aja lah. Rusak semuanya. Oleh karena itu, betapa banyak ya rumah tangga diawali dengan apa adanya, begitu sudah berkeluarga, Allah bukakan bagi mereka penghasilan, Allah bukakan bagi mereka harta benda. Jamaah, itu dia. Oleh karena itu ini peringatan bagi kita semua. Kemudian awliya'i wattaba'ahu al-usad wal fajra fa fasha at-tabarruj, banyaknya tabarruj was-sufur wa amma infilat al-basar, banyaknya maksiat-maksiat yang kita lihat dengan pandangan kita yang haram, yang menyebar, ikhtilat, warajat majallat dan sebagainya, film-film dan sebagainya. Ya, kemudian tontonan, media-media, semuanya ini merupakan wasilah-wasilah menuju zina. Oleh karena itu, tidak ada di antara kita yang lepas dari dosa zina ini, jemaah. Nabi bersabda, "Innallaha kataba li bani Adam nasibahu minaz zina." Semua anak Adam ini tercatat dosa zina untuknya. Apa itu? Matanya berzina dengan melihat. Kemudian apa? Tangannya berzina dengan memegang. Kemudian kakinya berzina dengan melangkah. Tapi zina yang sebenarnya adalah zina kemaluannya. Artinya, apa yang kita lihat, kita lewat, kita lihat, dosa zina dapat. Tapi bisa terhapuskan dengan apa? Air wudu. Ya, terhapuskan dengan wudu, terhapuskan dengan sholat berjamaah, terhapuskan dengan amal kebaikan kita. Ini dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari dosa-dosa ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada kita ya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, besar dan kecilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terakhir, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah. "Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq." Dan tidak membunuh. Jamaah, kita tidak syirik kepada Allah, alhamdulillah. Kita tidak membunuh. "Wa la yaznun." Mereka tidak berzina, zina yang besar. "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Siapa yang melakukan itu, maka mereka mendapatkan dosa yang sangat besar.
illa man taba, kecuali bagi mereka yang taubat. Mereka telah berbuat dosa ini, telah berbuat dosa ini, telah berbuat dosa ini, tapi sekarang mereka taubat. Illa man taba, kalau mereka sudah taubat, wa amana dan beriman, wa amila amalan salihan dan mereka beramal soleh sekarang, faulaik, maka semua mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah akan gantikan dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Yang Allah lihat bukan masa lalu, yang Allah lihat yang sekarang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Silakan bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang tersebar sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Ikuti kajian-kajian Islam dari kanal Masjid Al-Hadi Manggar, Balikpapan Timur. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Jazakumullahu khairan.